memikirkan bahwa Hailey memeluk dan berpegangan tangan dengan Jessie pada pertemuan pertama mereka. Itu terlalu banyak provokasi. Selain itu, dia telah melakukannya di depan istri Jessie. Yumi jelas tidak senang saat melihat pemandangan itu. Demikian juga, Jordan sangat jijik oleh Hailey karena dia merasa terlalu tak tahu malu. Bagus kalau aku menceraikannya. Kalau tidak, dia mungkin suatu hari akan tidur dengan Jessie. Petik 2. Meskipun Jessie adalah pria yang keras dan mengesankan, dia tampak seperti pria yang jujur dan sederhana bagi kebanyakan gadis. Hailey membawa Jessie ke kursinya dan menunjuk ke bayi di kereta dorong. Jessie, ini keponakanmu, apakah kamu ingin menggendongnya? Pada saat ini, Yumi juga tampak sangat gembira dan dia berinisiatif untuk melihat kedua bayi di kereta dorong. Yumi menatap bayi laki-laki itu dan berkata kepada Jessie dengan gembira, lihatlah anak kecil ini, mulut dan hidungnya sangat mirip dengan Jordan. Jessie juga mengangguk sambil tersenyum. Memang, dia sangat mirip dengan Jordan. Hailey juga berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, dia benar-benar hebat. Namun, Yumi dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke gadis itu. Bayi perempuan ini juga sangat cantik dan lembut. Yumi mau tidak mau ingin menggendong bayi perempuan itu. Namun, pada saat ini, Jordan batuk 2 kali. Yumi, gadis ini bukan putri kandungku, kata Jordan dingin. Yumi tidak mengetahui tes ayah Jordan sebelumnya jadi dia sangat terkejut. Apa katamu? Kedua bayi itu jelas-jelas seumuran dan karena keduanya milik Hailey, Yumi berasumsi bahwa mereka pasti kembar. Namun, Jordan mengatakan bahwa anak laki-laki itu adalah putranya, tetapi gadis itu bukan putrinya. Sebagai seorang wanita, Yumi segera mengerti apa yang terjadi. Dia memelototi Hailey dengan marah, menyebabkan Hailey segera menjadi malu. Memukul. Yumi memberi Hailey tamparan keras di wajahnya yang cantik. Baka, bodoh. Hailey Camden, sebagai seorang wanita, beraninya kamu melakukan hal menjijikkan seperti itu. Tidak hanya itu, karena kamu telah menyakiti Jordan, mengapa kamu membawa gadis ini ke sini? Apakah kamu sengaja mencoba membuat Jordan kesal? Yumi tahu bahwa begitu Jordan melihat bayi perempuan itu, dia akan marah dan mengingat fakta bahwa dia telah dikhianati. Oleh karena itu, Hailey seharusnya hanya membawa bayi laki-laki dan bukan perempuan bersamanya. Bahkan, Hailey tak ingin membuat Jordan kesal. Alasan dia membawa bayi perempuan itu ke sini adalah karena dia adalah putri Brad. Karena dia adalah darah dan daging keluarga Howard dan keluarga Howard adalah tuan rumah pernikahan hari ini, dia memutuskan untuk membawa bayi perempuan juga. Pada saat ini, Marisa tiba-tiba menonjol. Apa yang salah? Bagaimana cucu saya membuat Anda kesal? Kenapa dia tidak bisa berada di sini? Marisa sudah lama tidak senang dengan Jordan, dan sekarang, dia bahkan lebih kesal dengan Jessie dan Yumi karena mencuri pusat perhatian dari keluarga Howard dan berperilaku tirani di sini. Selain itu, dia sudah mengetahui perselingkuhan antara Brad dan Hailey, dan juga tahu bahwa bayi perempuan di kereta dorong adalah darah daging putranya. Begitu Marisa mengatakan itu, situasinya menjadi semakin rumit dan kacau. Apa-apa yang terjadi? Mengapa putri mantan istri mempelai pria adalah cucu dari ibu mempelai wanita? Sial, apakah itu berarti mantan istri pengantin pria dan saudara laki-laki pengantin wanita juga berselingkuh sebelum ini? Ya ampun, itu terlalu memalukan. Martin tidak ingin orang lain bergosip tentang urusan keluarganya dan karenanya, segera menatap Stefan. Sebagai tanggapan, Stefan buru-buru berkata dengan keras, semuanya, silakan kembali ke tempat duduk kalian. Kami akan segera menyajikan makanan. Silakan nikmati makanan dan minuman Anda sepuasnya. Untuk menghormati keluarga Howard, semua orang segera tidak berani membahas lebih jauh dan sebagai gantinya, segera kembali ke tempat duduk mereka untuk menikmati makanan dan minuman. Tak lama kemudian, suasana kembali ceria dan semarak. Pada saat ini, Hailey melihat Jessie dan Yumi, yang tampaknya sangat kesal dengan pengkhianatannya terhadap Jordan. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mendapatkan pengakuan Stelles lagi. Melihat ibu Brad, Marisa, bersedia membelanya, dia dengan cepat menunjukkan niat baik dan memperlakukannya dengan baik. Bu, Anda ibu Brad kan? Marisa memandang Hailey dan berkata, ya, saya ibunya. Apakah Anda Hailey Camden dari Orlando? Kamu sangat cantik, itu menjelaskan mengapa putraku sangat menyukaimu. Mengacak-acak rambutnya, Hailey berkata dengan malu-malu, tidak, Bu, aku hanya gadis biasa dibandingkan denganmu. Kamu yang paling cantik. Marisa tiba-tiba berkata, saya sangat senang Anda melahirkan seorang putri untuk Brad, Hailey. Omong-omong, apakah Anda ingin pindah ke tempat kami? Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan cucu perempuan saya.
Karena Brad sedang sembuh dari cedera sekarang, Anda dapat merawatnya saat Anda berada di sisinya. Hailey tercengang karena dia menyadari bahwa Marissa sepertinya menyiratkan pengakuannya terhadap Hailey sebagai menantu perempuannya. Sebelumnya, Hailey pernah berfantasi menjadi menantu Howard, tetapi Brad menjelaskan bahwa dia tidak layak menikah dengannya. Brad mengatakan bahwa dia hanya memperlakukan Hailey sebagai mainan dan teman dengan manfaat. Hailey sangat gembira tetapi dia dengan cepat berpura-pura khawatir. Hah, Brad terluka? Bagaimana dia terluka? Bisakah dia masih berjalan di masa depan? Marissa memelototi Jordan sebelum mendengus dingin. Hailey akhirnya tahu apa yang terjadi. Tidak heran Ibu Brad menyetujui saya dan mengakui saya. Ternyata Jordan adalah alasan Brad terluka. Hailey segera berjanji, Bu, yakinlah, saya akan tinggal di sini dan merawat Brad dengan baik. Pada saat ini, Jordan sangat tidak senang. Sekarang Jordan akan menikah dengan Lauren, Hailey akan menjadi saudara iparnya jika dia menikahi Brad. Ibu mertuaku ini sepertinya sengaja mencoba membuatku kesal. Lauren tahu bahwa Jordan tidak senang. Dia berkata dengan lembut, maaf, sayang. Ibuku bertingkah terlalu tidak masuk akal. Tak ingin berlama-lama di hari besarnya, Jordan memaksakan diri untuk tersenyum. Tidak apa-apa, kita tidak akan tinggal bersama Brad sehingga paling banyak kita bisa memilih untuk tidak melihat mereka. Pada saat ini, Martin telah mengundang Jesse dan istrinya untuk duduk di meja yang sama dengannya dan mereka sudah mulai minum bersama. Di sisi lain, Jordan dan Lauren melanjutkan untuk bersulang untuk beberapa kerabat mereka yang lebih tua. Ada ratusan meja di sini dan sebagian besar tamu ada di sana karena mengagumi keluarga Howard. Jordan tidak perlu bersulang untuk para tamu di setiap meja. Setelah bersulang, Jordan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas tetapi Salvatore tiba-tiba berjalan mendekat. Jordan, lihat ke sana. Salvatore menunjuk ke suatu arah di kejauhan. Karena sangat ramai, Jordan tidak melihat sesuatu yang aneh pada awalnya. Apa maksudmu? Tanya Jordan. Salvatore menjelaskan, yang dalam gaun merah muda itu adalah Elle Camden. Baru saat itulah Jordan mengenalinya. Elle Camden, apa yang dia lakukan di sini? Jordan telah bertemu Elle ketika dia masih bekerja sebagai petugas keamanan beberapa hari yang lalu. Salvatore berbisik ke telinga Jordan, aku menguping sebentar dan sepertinya Elle mencari orang tua kaya untuk menjadi sugar daddy-nya. Apa? Jordan menoleh lagi, hanya untuk melihat bahwa Elle, yang mengenakan gaun berpotongan rendah, tanpa malu-malu memamerkan sosoknya yang luar biasa kepada seorang pria berusia 40-an di depannya. Pria tua itu meraih lengan Elle yang adil dan lembut dengan mesum, berharap dia bisa melakukannya di sana dan kemudian. Melihat adegan ini, Jordan sangat tidak senang. Dia bisa tahu sekilas bahwa lelaki tua itu memiliki niat buruk terhadap Elle dan mengambil kebebasan dengannya. Yang aneh adalah Elle tidak menolak tetapi malah memasang ekspresi malu di wajahnya. Banyak pria akan menganggap rasa malu seorang wanita sebagai sinyal bagi seorang pria untuk mengejarnya. Mungkinkah Elle mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya sebagai bayi gulanya? Jordan mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Pada saat ini, pria itu sedang berbicara dengan Elle dan Dakota. Mereka mengobrol dengan riang dengan gelas anggur di tangan mereka. Dakota terus merekomendasikan Elle kepada pria itu. Adler, Jenny bahkan belum pernah jatuh cinta dan dia belum kehilangan ciuman pertamanya. Adler, Anda dan Jenny tampaknya mirip satu sama lain. Mengapa kamu tidak mengambil Jenny sebagai putri baptismu? Jelas, Dakota dan Elle tidak bisa secara eksplisit memintanya untuk mengambil Elle sebagai bayi gulanya di depan umum. Namun, mereka semua cukup pintar untuk mengetahui bahwa mereka menyiratkan bahwa Tuan Adler akan menjadi ayah gula Elle. Semua orang tahu bahwa bayi gula adalah hal yang umum akhir-akhir ini. Tuan Adler juga sangat senang. Tidak buruk, Peramal memang memberitahuku bahwa aku harus mengakui seorang putri baptis tahun ini untuk memiliki keberuntungan besar. Jenny, apakah kamu bersedia menjadi putri baptisku? Jenny tersenyum dan menatap lelaki tua itu dengan malu-malu. Ayah baptis? Tanpa secara eksplisit menyatakan persetujuannya, Jenny langsung memanggilnya sebagai ayah baptisnya. Hahaha, bagus. Aku akan mengajakmu bersenang-senang di DC malam ini. Tanpa menahan diri, Adler melingkarkan lengannya di bahu Jenny sementara pria parubaya lainnya di meja yang sama tertawa bersama. Mereka semua secara alami mengerti apa yang akan terjadi pada Tuan Adler dan putri baptisnya malam ini. Pada saat ini, Jordan berjalan mendekat. Ini datang pengantin pria. Ketika Tuan Adler melihat Jordan, dia juga menjadi sangat bersemangat.
Meskipun dia adalah orang penting dalam lingkaran keuangan dan industri film DC, dia masih setingkat di bawah Howard. Setelah menyaksikan konfrontasi antara kakak laki-laki Jordan dan Martin, dia menyadari bahwa Stellus tampaknya bahkan lebih kuat daripada Howard. Oleh karena itu, Tuan Adler sangat menghormati Jordan. "Hei Jordan, aku sudah berteman dengan keluarga ayah mertuamu selama beberapa dekade dan karena ini hari besarmu hari ini, kita harus minum." Saat dia berbicara, Tuan Adler hendak menuangkan anggur. Karena dia adalah tamu keluarga Howard, Jordan tahu bahwa tidak pantas untuk mempermalukannya. Kalau tidak, Jordan akan lama mengecamnya karena melingkarkan lengannya di bahu Elle dan meraih lengannya. "Aku di sini untuk mencari Elle." "Elle? Siapa Elle?" Tuan Adler tercengang. Pada saat ini, Elle menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Jordan. Dia sangat malu karena Jordan bertemu dengannya saat dia meminta seorang ayah gula. Mengabaikan pria yang lebih tua, Jordan meraih pergelangan tangan Elle. "Ikut denganku." Dia kemudian menarik Elle dan pergi ke kamar kecil di lantai 2. Karena perjamuan baru saja dimulai dan semua orang sedang makan, tidak ada satu orang pun di sini. Jordan sangat tidak senang sehingga dia bertanya, "Elle?" "Namaku sekarang Jenny," Elle mengoreksi. Jordan memandang wajahnya yang telah menjalani operasi plastik, dan memang berbeda dengan Elle yang asli. "Oke, Jenny, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda mengakui orang tua itu sebagai ayah baptis Anda? Kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa dia hanya ingin tidur denganmu, kan?" Elle berkata, "Saya ingin menjadi selebriti terkenal dan menghasilkan banyak uang. Saya pikir itu layak untuk menggunakan tubuh saya untuk kesempatan menjadi terkenal." Petik 2. Mendengar kata-kata Elle itu membuat Jordan geram. Dia tidak pernah berharap itu datang darinya. Selama ini, Jordan telah memperlakukannya seperti dia adalah adik perempuannya. Dalam 3 tahun terakhir sebagai suami Hailey, dia sering merawat Elle, yang saat itu masih puber. Meskipun dia nakal, dia memiliki banyak cinta diri dan Jordan tidak ingin dia menganggap dirinya semurah ini. "Aku tidak ingin melihatmu seperti ini, dan menjadi seperti Hailey. Jangan jual tubuhmu demi uang. Setelah Anda melakukannya untuk pertama kalinya, akan ada untuk kedua kalinya. Lihatlah wanita seperti apa Hailey." Terakhir kali dia pergi menemui saya di Houston, dia check-in ke kamar hotel dengan pria lain tepat setelah dia mengatakan bahwa dia ingin berdamai dengan saya. Anda telah melihat bagaimana dia bereaksi ketika dia melihat saudara laki-laki saya hari ini. Jika ipar perempuan saya tidak datang, dia mungkin telah mengetuk pintu saudara laki-laki saya di malam hari. Hailey dulunya adalah gadis yang sederhana dan menggemaskan di masa lalu, tetapi dia perlahan-lahan mengubah dirinya menjadi seperti itu. Bagaimana Jordan bisa tahan melihat Elle mengikuti jejak Hailey? Namun, Elle berpikir sebaliknya. Ada apa dengan Hailey sekarang? Saya pikir Hailey hebat. Dia kaya dan dia bahkan mendirikan perusahaannya sendiri. Nenek memujinya dan mengatakan bahwa dia yang paling kompeten di antara kami. Dia bahkan ingin aku belajar dari Hailey. Apa? Jordan terkejut. Apakah Diana kacau di kepala? Dia ingin Elle belajar dari Hailey? Apakah mereka lupa bagaimana Hailey menjadi kaya? Dia melakukannya dengan berselingkuh dari suaminya. Para wanita dari keluarga Camden semuanya pengeroyok uang. Tidak heran Hailey dan Elle menjadi seperti sekarang ini. Ini semua salah Diana. Jordan kesal. Elle? Tidak, maksudku, Jenny. Kami telah bergaul dengan sangat baik selama periode waktu ini dan Anda bahkan telah membantu saya dengan sukses menceraikan sepupu Anda. Saya sangat berterima kasih kepada Anda untuk itu. Aku tidak bisa melihatmu jatuh ke dalam kelesuan seperti itu. Setelah Anda menjadikan Tuan Adler sebagai ayah gula Anda akan segera memiliki ayah gula kedua dan ketiga. Anda masih muda dan Anda tidak tahu betapa bernafsunya para bos dan investor di industri hiburan itu. Namun, Elle berkata, saya tidak peduli selama saya bisa menjadi terkenal dan menghasilkan banyak uang. Jordan tercengang. Apakah Elle sudah gila karena dia sangat terobsesi ingin menjadi kaya dan terkenal? Dia tidak bisa menamparkan Elle untuk membangunkannya, karena dialah alasan dia berakhir di industri hiburan. Jika Jordan tidak menyebabkan Camdens bangkrut, Jenny akan tetap menjadi pewaris Camdens dan menjalani kehidupan tanpa beban. Elle berkata dengan emosional, Jordan, terima kasih atas kebaikan Anda, saya sangat menghargainya, tetapi jika saya tidak dapat menjadi terkenal di industri hiburan, saya benar-benar tidak dapat membawa diri saya untuk menghadapi orang tua dan nenek saya. Saya akan menemani Tuan Adler malam ini dan satu-satunya penyesalan saya adalah, tidak kehilangan keperawanan saya kepada Anda. Jordan tercengang. Gadis ini masih menyukaiku.
Sesaat, Jordan teringat saat ia melakukan ciuman pertama Jenny di kantornya setelah mengetahui perselingkuhan Hailey dan Chaiden. Jika dia mau, dia juga bisa mengambil keperawanan Elle. Meskipun Elle cantik dan memiliki sosok terbaik yang pernah dilihat Jordan, dia tidak pernah merasakan perasaan romantis untuknya. Atau lebih tepatnya, Elle tidak pernah muncul pada waktu yang tepat. Mungkin itu semua hanya masalah waktu yang tidak cocok. Maafkan aku, Jordan, anggap saja aku sebagai wanita rendahan dan menjauhlah dari hidupku mulai sekarang. Saya akan melanjutkan jalan yang telah saya pilih. Mata Jenny dipenuhi air mata dan dia akan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Jordan meraih pergelangan tangan Jenny dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu menjadi Hailey berikutnya. Anda ingin menjadi terkenal, ya? Baiklah, aku akan membuatmu terkenal. Elle sangat tersentuh sehingga dia melompat ke pelukan Jordan dan bahkan menciumnya. Jordan buru-buru mendorong Elle menjauh dan membentak, apa yang kamu coba lakukan? Bagaimana jika istriku melihat kita? Howard adalah tuan rumah hari ini, jadi jika mereka melihat sesuatu yang tidak diinginkan, Jordan benar-benar tidak dapat menanggung konsekuensinya. Elle juga sangat gelisah ketika dia buru-buru mengeluarkan beberapa tisu basah dan menyerahkannya kepada Jordan untuk dia bersihkan sendiri. Masih ada bekas lipstik Jenny di tubuhnya. Jordan melihat bayangannya di cermin dan dengan hati-hati menyeka dirinya sendiri sebelum memberi Elle peringatan. Kamu tidak diizinkan melakukan ini lagi, apakah kamu mendengarku? Aku memperlakukanmu sebagai adik perempuanku. Elle berkata, Jordan, selama kamu bersedia membantuku menjadi terkenal, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Saat kau bosan, kau selalu bisa mencariku untuk menemanimu. Sebagai tanggapan, Jordan berkata, saya tidak perlu Anda melakukan apapun untuk saya juga tidak ingin Anda tidur dengan saya. Jika bukan karena saya, keluarga Anda tidak akan direduksi menjadi keadaan tanpa uang sepeser pun. Inilah yang saya berutang kepada Anda. Petik 2. Meskipun orang tuanya membenci Jordan karena menyebabkan Camdens bangkrut, Elle tidak pernah merasa seperti itu. Jordan, bagaimana Anda ingin mempromosikan saya dan membantu saya menjadi terkenal? Setelah jeda, Jordan berkata, saya juga tidak mengenal siapapun di industri hiburan domestik, dan saya tidak memiliki cara untuk berinvestasi pada Anda sekarang karena dana saya dibekukan. Jadi aku akan mengajakmu menemui saudaraku. Dia harus mengenal beberapa orang di industri film lokal. Jordan berkenalan dengan nama-nama besar seperti Christopher Nolan, James Cameron, dan sutradara terkenal lainnya di level mereka. Mengingat fakta bahwa Elle masih di tahun pertama studinya di Akademi Film, dia jelas tidak bisa berakting dalam film yang mereka sutradarai. Oleh karena itu, Jordan membawa Jenny ke bawah dan membawanya ke meja Jesse. Pada saat ini, dia sedang minum anggur dengan Martin dan Stefan sambil mengobrol dengan mereka dengan gembira. Jesse terkejut melihat Jordan membawa seorang wanita dengan sosok yang luar biasa. Yordania, ini Jenny, sepupu mantan istriku. Semua orang tercengang. Mengapa Camden ada di sini di pernikahan Jordan Steele? Bukan rahasia lagi bahwa Jesse dan Yumi memiliki kesan buruk tentang Hailey, dan dengan demikian, mereka juga tidak memiliki kesan yang baik tentang Elle. Elle mengambil inisiatif untuk maju dan berseru, Jesse, Yumi, aku senang akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu. Ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Kakek kami awalnya mengatur agar saya dan Jordan menikah ketika mereka mendiskusikan pertunangan saat itu. Tetapi ayah saya menentangnya karena saya masih di bawah umur pada saat itu sehingga Hailey menggantikan saya. Kalau saja aku menikahi Jordan saat itu, aku akan memperlakukannya dengan baik. Jesse dan Yumi saling memandang, kehilangan kata-kata. Keluarga Howard juga dapat mengatakan bahwa wanita ini, sepupu mantan pasangan Jordan, agak menyukai Jordan. Jordan juga sangat canggung. Mari kita berhenti membicarakan ini. Omong-omong, Jesse, apakah Anda mengenal seseorang yang berurusan dengan investasi film lokal? Jenny baru-baru ini mempelajari industri hiburan, dan saya ingin membuatnya terkenal. Karena itu adalah permintaan Jordan, Jesse tentu saja tidak akan menolaknya. Saya tahu beberapa direktur. Saya dapat merekomendasikan dia kepada mereka berdua. Betulkah? Terima kasih, Jesse. Jenny sangat senang. Pada saat ini, Stefan tiba-tiba berkata, Nona Jenny, apakah Anda ingin masuk ke industri hiburan? Sebenarnya, cara tercepat untuk menjadi terkenal saat ini bukanlah dengan berakting di film tetapi dengan berpartisipasi dalam reality show. Saya kebetulan mengenal seorang pria yang menjalankan perusahaan produksi film dan TV, yang memproduksi sebuah program bernama Creating Idols. Artis yang dipilih setiap tahun cenderung langsung terkenal. Nona Jenny, jika Anda memiliki latar belakang menyanyi dan menari,
Saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi terkenal dan menjadi nama rumah tangga di negara ini dalam waktu 6 bulan. Elle terkejut dan tersanjung. Saya bersedia. Aku bisa menyanyi dan menari? Jordan bingung karena dia tidak menyangka ayah Lauren begitu antusias untuk membantunya. Tampaknya keluarga Howard juga ingin memamerkan kekuatan mereka di depan Jesse. Terima kasih, Jordan berterima kasih kepada Stefan. Stefan melambaikan tangannya dan berkata, kita sudah menjadi keluarga, untuk apa berterima kasih padaku? Itu hanya masalah sepele. Bos perusahaan film juga ada di sana, dan Stefan secara pribadi mengajak Jenny menemuinya. Setelah kedua orang itu pergi, Clarice tiba-tiba menyela sambil menatap punggung Jenny yang anggun. Jordan, mantan sepupu iparmu sangat seksi. Apa kau pernah ada urusan dengannya? Kalau tidak, mengapa Anda masih ingin membantunya ketika Anda tidak lagi ada hubungannya dengan Camdens? Petik 2. Jelas sekali Clarice mencoba mengatakan bahwa Jordan telah tidur dengan Jenny. Mengingat bahwa Lauren hadir, dia merasa sangat canggung. Namun, Jordan tidak marah dengan tuduhan terselubung itu. Dia hanya berkata, ya, mantan sepupu ipar saya memiliki sosok yang sangat baik, dan saya merasakan perbedaannya sekarang. Wajah dan sosok istri saya sebanding dengan mantan istri saya, meski tidak setara. Tapi kakak iparku saat ini jauh lebih rendah. Clarice memiliki sosok biasa-biasa saja yang jauh dari Jenny. Kamu, apakah kamu mengatakan bahwa aku memiliki sosok yang buruk? Clarice tercengang. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Jordan dengan dingin mendengus. Martin, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan mengangkat gelas anggurnya sambil menatap Jesse. Anak-anak suka bermain bodoh. Ayo minum. Jesse tersenyum. Dia tidak memendam permusuhan atau permusuhan terhadap bocah manja seperti Clarice yang suka berbicara kembali kepada orang lain. Namun, dia memendam permusuhan yang kuat terhadap Brett, yang sebelumnya telah membuat istri selingkuh dari Jordan. Itu menyebabkan Brett terlalu takut untuk duduk di meja ini. Tatapan di mata Jesse saja sudah cukup untuk menakut-nakuti Brett sampai bergidik. Bahkan Jordan tidak pernah membuat Brett seseram itu sebelumnya. Kehadiran yang mengesankan membuat Brett merasa bahwa Jesse adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada Jordan. Pernikahan segera berakhir dengan lancar dan itu sangat dramatis. Namun, untungnya itu berakhir dengan sukses. Pada pukul 10 malam, Jordan dan Lauren kembali ke bungalow Lauren dengan mobil. Ada dekorasi pernikahan di seluruh rumah, di sudut, jendela, dan pintu, menambahkan sentuhan kegembiraan perayaan. Itu adalah malam pernikahan Jordan dan Lauren. Agar Chloe tidak berpura-pura bodoh dan menyebabkan masalah, pelayan Felicia bahkan membawanya untuk tinggal bersama orang tua Lauren untuk meninggalkan Jordan dan Lauren sendirian di bungalow. Setibanya di rumah, Lauren mandi, menghapus riasannya, dan mengenakan gaun tidur sutra, yang akan menjadi godaan mutlak bagi pria manapun. Dia berhati-hati dalam mengoleskan produk perawatan kulit dengan lembut untuk membuat dirinya harum. Sayang, ini hari yang panjang. Naiklah ke tempat tidur dan istirahatlah. Namun, Jordan tetap di kursinya tanpa bergerak sama sekali. Lauren, tidur dulu, aku belum mengantuk. Bukannya Jordan tidak mengantuk, tapi dia tidak ingin tidur dengan Lauren. Yang bisa dia pikirkan hanyalah hadiah dari Victoria dan pesan ucapan selamat untuk mengucapkan selamat padanya karena telah menikah. Dia masih mencintai Victoria, jadi bagaimana dia bisa tidur dengan wanita lain? Oh, Lauren berbaring untuk beristirahat, dipenuhi kekecewaan. Pada tengah malam, Jordan naik ke tempat tidur, berpikir bahwa Lauren pasti sudah tertidur. Namun, yang mengejutkan Jordan, Lauren meraih tangannya begitu dia berbaring. Madu. Suara lembut Lauren menyayat hati.